Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat ukur elektronik data station dan waterpass. Yang pertama, pendahuluan. Bentuk permukaan bumi yang sangat tidak teratur. Ketidakteraturan ini memerlukan determinasi untuk mempresentasikan ukuran dan bentuknya. Penggambaran bentuk dan ukuran permukaan bumi pada sebuah peta dapat mempermudah dalam mengamati keadaan suatu wilayah. Pengertian total station adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukuran jarak elektronik (EDM, Electronic Distance Meter) untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. EDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai pembawa sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target. Kemudian pengertian waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih dengan menggunakan metode sifat datar untuk menentukan ketinggian titik-titik kerangka dasar pemetaan pada pekerjaan rekayasa. Tinggi objek di atas di permukaan bumi diperhitungkan dari suatu bidang referensi, yaitu bidang yang ketinggiannya dianggap nol atau dikenal dengan geoid. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ETS. Yang ditunjukkan oleh nomor pertama itu gagang. Fungsinya sebagai pegangan alat. Kemudian nomor 2 display, menampilkan hasil bidikan. Yang ketiga skrup penyeimbang untuk menyeimbangkan alat. Yang keempat itu nivoo kotak, menentukan kedataran sumbu vertikal. Kemudian nomor 5 itu teropong, untuk membidik suatu objek. Kemudian nomor 6 itu pengunci horizontal untuk mengunci gerak alat secara horizontal. Kemudian pemutar halus horizontal untuk memperhalus objek horizontal. Kemudian nomor 8 untuk pengunci vertikal untuk mengunci gerak alat secara vertikal. Nomor 9 itu pemutar halus vertikal untuk memperhalus objek secara vertikal. Kemudian nomor 10 itu pengunci vertikal untuk mengunci alat secara vertikal. Yang nomor 11 itu skrup penyeimbang untuk menyeimbangkan nuvoo. Yang ke-12 terakhir tombol power untuk menyalakan dan mematikan alat. Di sini kemudian waterpass nomor 1 yang ditunjukkan, nomor 1 itu teropong untuk membidik objek, nomor 2 skrup penyeimbang untuk menyeimbangkan alat, nomor 3 itu pemutar halus memperhalus objek yang dilihat, yang nomor 4 itu nivoo kotak untuk menentukan kedataran alat, nomor 5 pemutar fokus untuk memperjelas objek yang dibidik. Di sini ada gambar statif atau tripod. Saya akan menjelaskan secara singkat. Merupakan tempat dudukan alat dan untuk menstabilkan alat seperti waterpass dan theodolit. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan bisa dirubah ukuran ketinggiannya. Tripod atau statif terdiri dari bidang level atau kepala statif, skrup pengunci, tali pembawa, skrup penyetel, dan kaki statif. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi alat ETS. Yang pertama itu pengukur sudut. Total station dapat mengukur sudut dengan metode electro-optical scanning melalui piringan atau silinder kaca yang memiliki penunjuk skala yang sangat presisi. Dengan fitur terbaru dapat mengukur sudut dengan nilai ketelitian hingga 0, second. Pengukuran jarak. Fungsi lain dari total station adalah mengukur jarak. Pengukuran jarak ini menggunakan teknologi sinar inframerah yang termodulasi. Sinyal ini dipancarkan oleh alat pemancar kecil yang berada di dalam instrumen optik, lalu akan dipantulkan kembali oleh prisma reflektor yang diletakkan di tempat survei. Yang ketiga adalah pengumpulan dan pemrosesan data. Total station yang sudah dilengkapi dengan penyimpanan
data internal untuk menyimpan data hasil pengukuran, data yang tersimpan kemudian ditransfer ke dalam komputer, lalu software khusus atau akan otomatis melakukan penerjemahan untuk menampilkan peta dari area yang telah disurvei. Kemudian di sini fungsi waterpass yang pertama memperoleh pandangan mendatar atau mendapatkan garis bidikan yang sama tinggi sehingga titik-titik yang tepat dengan garis bidik atau bidikan akan mempunyai ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua, dengan pandangan mendatar ini dan diketahuinya jarak dan garis bidik yang dapat dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terdapat titik-titik tertentu, maka akan diketahui atau ditentukan beda tinggi atau ketinggian dari titik-titik tersebut. Mungkin sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.